Ya, shalom semua. Ya, ternyata ada satu anak saya ini tinggal info, Aan, maaf. Saya ingat Papa sudah dikasih semua. Ternyata belum. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Agatha ngasih tahu yang dari Samarinda. Ya, baik. Kita akan belajar firman Tuhan. Ya, Pak Roni ada ya karena memberi tema. Ya. Temanya menarik sekali. Oke. Ya. Tema kita menarik sekali, ya. Saya akan baca dulu temanya supaya kita semuanya sehati. Ini tema yang luar biasa, ya. Begini, dari Sungai Kehidupan Ministry, ya. Papa, baik jasmani maupun rohani, buka topengmu dan bertobatlah. Ini ngeri sekali tema ini. Saya ulangi, Papa, baik yang jasmani, papa kandung, maupun papa rohani, buka topengmu dan bertobatlah. Nah, ketika saya tanya kepada saudara di Sungai Kehidupan, kenapa kok milih tema seperti ini? Nah, akhirnya saya setuju memang. Dalam hidup ini, saudara, peranan papa itu begitu penting. Sangat penting bahkan. Nah, maka itu ayo kita belajar. Saya mulai dengan konsep ini supaya saudara tahu. Dan kalau saudara tahu, setuju, sampaikan kepada banyak orang untuk mereka berubah. Saudara, ternyata hanya ada satu saja yang membuat anak itu terluka hatinya dari papanya. Cuma satu. Ketika kita papa-papa berlaku munafik di depan anak-anak. Ada banyak hal yang bisa melukai anak-anak. Tapi ini yang paling melukai. Kalau kita papa mama secara khusus berlaku munafik. Saya begini, mulai itu tahun 70-an akhir yang lalu. Sudah cukup lama. Saya itu bertanya, waktu itu saya masih muda, jadi belum mikir anak. Tapi kalau saya kunjungan ke rumah orang, saya kunjungan kemana, pasti ada laporan anak-anak yang kurang ajar, maaf dalam tanda kutip, anak-anak yang berontak kepada orang tua. Wow, pertama saya itu marah pada anak-anak itu. Tapi setelah sekian waktu saya keliling, bahkan saya sampai ke luar negeri, kenapa tidak sedikit anak-anak berkata begini, ya kenapa aku dilahirkan? Oh, pertama saya marah kalau dengar anak berkata, anak gak tahu berterima kasih, anak gak tahu diri, sudah dilahirkan masih ngomel. Tapi setelah sekian banyak anak yang berbeda-beda mengucapkan kalimat yang sama, saya mulai sadar, pasti yang salah bukan anak-anak. Ya, saya percepat, ternyata begini. Ada banyak hal bisa melukai hati kita. Ditipu orang, disakiti, difitnah, dituduh, ditipu, dan macam-macam. Tapi hanya ada satu hal yang paling menyakitkan hati kita. Yaitu kalau yang melahirkan kita, itu yang melukai hati kita. Loh, kenapa begitu? Karena tidak ada anak yang sebelum lahir membuat proposal ke orang tuanya, tolong dong lahirkan saya, tolong lahirkan saya. Itu nggak ada. Maka itu ketika anak-anak itu tidak ingin dilahirkan karena nggak pernah minta, tahu-tahu mereka ada di dalam keluarga kita karena Tuhan yang menitipkan, dan mereka kita lukai. Oh, lukanya itu dalam sekali. Nah, terus saya cari hal apa yang paling melukai hati anak yang kita buat sebagai papa mama. Dari sekian lama penelitian saya, istilahnya research saya tentang banyak keluarga, ternyata hanya ada satu yang membuat anak-anak itu terluka hatinya. Kalau papa mama main sandiwara. Main sandiwaranya di mana? Justru di luar rumah. Yuh, kok bisa begitu? Tolong catat ini, saudara, penting sekali. Mama papa anak-anak tidak setuju
Kalau papa mama di rumah suka ribut, bahkan tukang ribut. Tetapi kalau keluar rumah, mau ke gereja, mau ke acara resmi, acara pesta, pokoknya pas ada acara itu keluar rumah, langsung dua orang ini main sandiwara, langsung gandengan, sok mesra. Wih, saudara, ternyata anak-anak marah, nggak terima. Anak-anak itu rindu dan minta papa mama berharmonislah kalau di rumah. Berantemlah kalau di luar, jangan ada kami. Wih, itu cerita anak saudara. Luar biasa. Nah, jadi kemunafikan papa mama ini yang melukai hati anak. Oke, saya akan cerita dulu supaya gampang nanti kita melihat firman-Nya. Yang berikut, semua kita pasti ingat, maka itu jangan kita buat ini pada anak-anak kita. Begini, waktu kita masih kecil-kecil, papa, mama bisa salah, bukan? Kita anggap salah, mungkin marah, mungkin mukul. Papa juga bisa begitu. Ya. Oh, ini anak saya dari Belanda. What that Matthew, Jeff, itu jauh lebih cepat memaafkan mama. Ayo, ingat itu. Nah, itu saya mulai cari. Di mana firman-Nya? Saudara, ternyata anak-anak itu punya sikap hati. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi papa tidak boleh salah. Maka itu ketika papa salah, anak-anak kecewanya dalam sekali. Kok bisa? Gak ada yang memberitahu. Jadi di hati anak-anak, anak punya hati yang luas untuk menerima kekurangan kesalahan mama. Tapi anak-anak sulit untuk menerima kekurangan kesalahan papa. Nanti saudara siapkan ada 2 Alkitab yang terbuka, entah di handphone atau Alkitab buku, karena kita akan lihat perbandingan, perbedaannya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat Kolose 3:21. Bukan. Begini firman Tuhan, hai papa-papa, jangan sakiti hati anakmu. Saya langsung terjemahkan dengan terjemahan yang betul. Supaya mereka jangan jadi durhaka. Bukan cuma tawar hati terjemahan bahasa Indonesia. Tapi durhaka. Nah, ini yang nanti kita Alkitab temukan. Ketika mama melukai hati anak, tetap baik dan mengampuni. Tapi kalau papa yang melukai hati anak itu jadi durhaka. Nah, salah seorang hamba Tuhan di Amerika sudah meninggal, namanya Edwin Louis Cole. Dia menuliskan ada 3 ranking besar melukai hati anak. Tolong catat, dan itu saya setuju. 1, mama yang dilukai papa, itu anak akan dendam kepada papanya. Tolong catat. Anak ya. Yang pertama, papa jangan menyakiti mama, baik secara verbal, kata-kata maupun fisik. Itu anak dendam. Papa tidak boleh pilih kasih, harus adil. Nomor 3, papa tidak boleh ingkar janji. Puji Tuhan, anak saya dari Philadelphia hadir juga. Will, papa senang kamu belajar firman ini tentang papa, Will. Nah, di sini kita akan melihat 3 hal ini, tolong catat, yang bisa melukai hati anak dan buat durhaka. 1, papa tidak boleh menyakiti mama, baik kata-kata maupun tak fisik. 2, papa nggak boleh ingkar janji.
Maaf, adil, harus adil, nggak boleh pilih kasih. 3, papa nggak boleh ingkar janji. Itu dipegang mati oleh anak. Baik, di mana ayatnya? Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 2. Ya, 1 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 7 sampai 12. Saya akan baca dengan cepat. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Ya, dengan cepat kita melihat ini. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu, seorang mama mengasuh, ya, mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ada 4 fungsi mama. Ya, perhatikan baik-baik. Ramah, mengasuh, merawati, itu masih ayat 7, dan ayat 8 mengasihi. Jadi mama punya 4 fungsi: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa punya 6 fungsi. Ayat 10, ayat 9 saya nggak baca. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh, godly life, hidup takut Tuhan, nomor 1. Nomor 2, adil. Ayat 10 ya, 1 Tesalonika 2. Masih ayat 10. Yang ketiga, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Kamu tahu betapa kami seperti Papa terhadap anak-anaknya. Keluarkan dulu 3 fungsi Papa di ayat 10. 1, takut Tuhan, hidup yang rohani, tidak takut berbuat dosa. 2, Papa itu adil. Terima kasih Erik, kamu hadir, anak saya dari Brisbane. 3, nah ini saudara yang saya temukan tadi. Fungsi ketiga dari Papa itu harus sempurna, tidak bercacat. Nah, dari fungsi ketiga ini kita belajar mengapa anak-anak lebih cepat memaafkan mamanya kalau mamanya salah. Tapi anak sulit memaafkan papa. Sebab di hati semua anak, di hati semua anak di dunia, saudara tolong catat, itu sudah built-in, tercipta, tersimpan firman yang tertulis di hati semua anak. Papa itu nggak boleh salah. Wih, ini yang mengagetkan saya, saudara. Fungsi yang ketiga. Wih. Maka itu papa-papa, ayo kita belajar. Terima kasih untuk Pak Roni yang memberi tema kita yang sangat tajam ini. Adil, itu fungsi kedua. Anak terluka hatinya kalau papa pilih kasih. Takut Tuhan. Ini 3 fungsi yang pertama. Ayat 11. Fungsi keempat. Ya, 1 Tesalonika 2. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati 5 dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, keenam ini saya tambah 1 kata,
meminta dengan sangat itu mendisiplin. Ya, perhatikan, mendisiplin. Ini 6 fungsi papa. Takut Tuhan, nomor 1. Nomor 2, adil. Nomor 3, tak bercacat, sempurna. Nomor 4, menasihati. Nomor 5, menguatkan hati. Nomor 6, mendisiplin. Itu papa. Mama ada 4, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Saudara, ini fakta. Ada satu hal lagi kecil, tapi ini penting. Fungsi keempat. Apa yang terjadi pada seorang manusia waktu dia bertumbuh tidak punya penasehat. Saya ulangi. Apa yang terjadi pada seorang manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tapi nggak punya. Jawabannya, anak itu liar. Nah, kita tahu lewat firman, penasehat itu ada pada papa, bukan pada mama. Nah, ini kurang ajarnya setan. Ayo kita kembali ke masa kecil. Waktu kita masih anak-anak, senangnya minta nasihat mama atau papa. Ayo, semua kita tahu bukan? Jawabannya minta nasihat ke mama. Nah, ini loh saudara, yang jahat sekali. Setan itu merusak. Saya nggak tahu ada siapa niru apa bacanya, koma, coma. Setelah hadir di Facebook bisa terobati hati yang sudah lama merindukan Yesus. Puji Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Siapa yang memberitahu anak itu harusnya ke papa nasihatnya, tapi kok ke mama manipulasinya. Nah, mama itu nggak pernah bisa tegas. Maafkan saya mama. Dalam nasihat, mama seringkali nggak bisa tegas. Maka itu nasihat bukan pada mama, tapi pada papa. Tapi jahatnya setan, anak-anak milih ke mama. Nah, kenapa? Begini ya, mama itu tahu susah waktu melahirkan. Ya, mama tahu sakit waktu melahirkan, susah waktu mengandung. Jadi mama itu, maaf, gak bisa tegas kepada anak-anak. Maka itu dalam fakta hidup, mama adalah manusia yang paling gampang dimanipulasi oleh anak. Nangis. Begitu anak nangis, wah, langsung digendong oleh mamanya. Begitu pula oma. Nah, itu merusak. Anak gak dididik, gak didisiplin. Nah, ini jahatnya iblis. Ketika anak-anak bertumbuh butuh penasehat yang mengarahkan, menentukan jalur. Penasihatnya dibuat gak pulang-pulang oleh setan. Hancur hidup itu. Maka itu peranan papa ini luar biasa. Menguatkan hati sehingga anak bisa pede, berani mengambil keputusan, berani memimpin. Karena fungsi papa yang menguatkan hati, mendisiplin. Itu papa. Maaf ya mama itu sulit mendisiplin. Ya karena susahnya mengandung dan menderitanya melahirkan. Nah, inilah firman Tuhan. Maka saudara, penting sekali dalam hidup ini untuk kita melihat firman itu sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Nah, papa, kita menyadari konsep ini. Kalau ada di antara kita papa yang sudah salah, baik papa rohani maupun papa jasmani, rendahkan hati kita untuk minta maaf kepada anak dengan sungguh-sungguh. Dan minta mereka mendoakan kita. Dan kita janji mau berubah. Maka anak-anak akan dipulihkan hatinya. Kalau saudara masih dapat buku ya The Word of God, Tuhan yang hatinya seperti papa, itu terbitan Metanoia, ya.
Judulnya saya lupa bahasa Indonesianya. Mungkin sama itu, Tuhan yang berarti Papa. Tulisan Floyd McClung, FLOYD MC Klung, CLUNG, Floyd McClung. Itu buku yang pertama dicetak dalam bahasa Indonesia, buku pertama di Indonesia tentang hati Papa. Nah, saya pernah ketemu Floyd McClung waktu di Amsterdam. Nah, kalau ada orang Belanda ngikuti, kalau saudara keluar dari Sentral Stasiun Amsterdam, langsung lurus lihat ke depan, sebelum masuk ke Sedek, ada gedung tinggi dan ada tulisan warna biru di atas, Jesus loves you. Ada bahasa Belandanya, God roept u. Ya, Tuhan memanggil kamu. Nah, itu gedung dibeli oleh Floyd McClung tahun 80 berapa. Sekarang jadi pusat misi. Jadi dari Youth with Mission, di situ ada poliklinik, ada kafe, restoran kecil, ada toko buku, ada tempat untuk menampung orang-orang yang kena drug, kena apa di depan stasiun Amsterdam itu. Nah, Floyd McClung menulis buku itu gara-gara saya lupa tahun 70. Dia melakukan perjalanan ke Nepal untuk pelayanan. Pagi itu dia keluar dari kamar hotel untuk sarapan. Nah, di ruang restoran hotel itu dia melihat ada anak muda. Dia tahu ini pasti dari Amerika. Dari penampilannya, itu zaman hippies tahun itu. Nah, ternyata betul, dia orang Amerika. Roh Kudus gerakkan dia untuk melayani anak itu. Nah, terus dia pindah meja. Dia bilang permisi, boleh saya duduk sini? Oh, silakan. Tapi anak ini sambil ngangkat kaki dengan sepatunya ke atas meja makan itu. Dengan gaya yang cuek. Floyd McClung berdoa, Tuhan beri saya perkataan yang buat pintu masuk untuk saya bisa cerita tentang kasih Tuhan. Karena hati saya terbeban, anak muda ini perlu kasih Papa. Tiba-tiba dapat ide bagus. Begini, hei anak muda, aku ingin tanya, boleh nggak kamu cerita kepadaku satu peristiwa saja? Apa yang paling berkesan dalam hidupmu, seumur hidupmu? Weh, sambil dengan gaya yang apa ya? Oh, aku ingat. Nah, Floyd McClung merasa senang karena terbuka pintu Injil. Coba kamu cerita. Rasanya nggak perlu. Nggak apa-apa lah, oke. Tapi kamu jangan kaget. Anak muda ini berkata kepada hamba Tuhan ini, waktu aku pulang sekolah, masih SMA waktu itu, dapat berita ayahku mati kecelakaan. Itu waktu yang paling berkesan di hidupku. Saudara, dalam buku itu Floyd McClung berkata, dia tersentuh, terpukul. Anak macam apa ini? Yang paling berkesan ketika dia dengar ayahnya mati kecelakaan. Nah, dari situ dia menemukan Mazmur 103. Saya akan baca ya ayat yang ke-13. Papa, Tuhan itu artinya seorang Papa. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ya. Begini kata Tuhan. Seperti Papa sayang kepada anak-anaknya. Jadi ini Papa jasmani, Papa di dunia, sayang kepada anak-anaknya. Demikian Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, jadi Tuhan itu menggambarkan diri seperti seorang Papa. Dan memang Dia Papa.
Hanya Tuhan Yesus yang memberitahukan itu, Bapa kami yang di surga. Jelas ya? Nah, maka itu dari pelajaran itu, saudara, saya mengenal pelajaran hati Bapa itu bulan April tahun 80 oleh sebuah pelayanan namanya Youth with a Mission. Itu luar biasa. Nah, saya tahu itu. Bagaimana Tuhan itu sebagai Papa. Maka itu, kenapa setan lebih banyak merusak Papa daripada merusak dalam fungsinya? Karena tujuannya ini. Kalau Papa bisa dirusak, maka hidup pasti rusak. Dan hidup yang dirusak oleh Papanya, maka orang itu nggak akan bisa kenal Papa di surga. Dan itu bukti. Dalam perjalanan saya hidup, ternyata orang yang dari kecil dilukai Papanya, walaupun dia sudah jadi murid Yesus, bahkan jadi hamba Tuhan, dia sulit kalau mau berdoa, Papa di dalam surga. Itu sulit. Sebab ketika mau menyebut nama itu, yang muncul wajah Papanya yang bengis dan yang menyakiti hati. Ini firman-Nya, saudara, yang kita harus tahu. Maka itu kenapa figur Papa dirusak. Oke, sekarang saya mau cerita kesaksian. September tahun 84. Saya nggak akan lupa, tapi tanggalnya saya lupa. Waktu itu saya undang mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk KKR 3 malam. Ya, waktu itu masih ada gedung pemerintah daerah GPD, jadi bank atau jadi mall, saya lupa, di Salatiga. Nah, hari kedua waktu saya lagi santai, masih lama KKR-nya, saya tinggal di salah satu kamar kos di gang kecil namanya Kemiri Rejo. Saya lagi santai. Tiba-tiba Roh Kudus itu bertanya begini, Daniel, kitab mana dari 4 Injil secara kronologi yang memulai perjanjian baru? Nah, saya sudah tahu lama tentang Maleakhi 4 ayat 6. Itu ayat terakhir perjanjian lama. Saya tahu bahwa dunia ini bisa rusak dan hancur bukan karena perang nuklir, bukan karena gunung meletus, bukan karena tsunami, bukan karena gempa, bukan karena penyakit AIDS, corona ini, tidak. Bumi ini hancur kalau papa dirusak dan menyakiti hati anak. Nanti kita baca. Itu saya sudah tahu lama. Ada 2 negara, ada 2 bangsa di dunia yang kalau membuat silsilah itu teliti. Tiongkok dan Israel. Lihat aja buktinya. Luar biasa mereka. Nah, Israel itu mencatat setelah Maleakhi mengakhiri maka Yahweh Tuhan tidak pernah bicara lagi kepada Israel. Sampai Imam Zakaria yang bertugas itu di bait suci masuk ruang dan datang Gabriel memberitahu istrimu Elizabeth yang mandul itu akan mengandung dan punya anak. Zakaria tertawa, nggak percaya, sudah tua begini. Masih ingat ya kisah itu? Nah, Israel mencatat jarak Maleakhi ke Imam Zakaria itu 400 tahun sudah. Jangan ya jadi 1 lembar kosong antara Maleakhi dengan Matius. Kalau saudara punya Alkitab buku, ya, bukan yang handphone. Maka jaraknya 1 lembar kertas itu 400 tahun. Nah, ini yang luar biasa. Kaget saudara. Tolong perhatikan. Ini saya akan cerita. Luar biasa.
Jadi yang memulai perjanjian baru itu bukan Injil Matius, tapi Lukas. Ketika Gabriel datang kepada Imam Zakaria, setelah 400 tahun Yahweh Tuhan tidak berfirman kepada Israel. Saudara tahu sampai kamar saya diketok oleh panitia. Kenapa? Begitu saya buka Injil Lukas, itu permulaan perjanjian baru. Nah sekarang coba saudara buka Maleakhi 4 ayat 6 dengan Lukas 1 ayat 17. Ini yang saya minta dari awal tadi, buka dua Alkitab. Wih, ini luar biasa. Ternyata firman Tuhan yang terakhir di perjanjian lama adalah firman Tuhan yang pertama di perjanjian baru. Berarti 400 tahun Yahweh Tuhan diam kepada Israel. Ternyata firman terakhir dan firman yang pertama setelah 400 tahun itu isinya sama. Saya harap saudara mengerti ya. Contoh, kalau papa kita marah kepada kita, wah, emosi. Terus dia diam. Misalnya, sampai seminggu dia nggak bicara kepada kita. Setelah lewat seminggu, papa mulai bicara kepada kita. Dan dia bicara setelah diam itu adalah kalimat yang sama minggu lalu dia bicara terakhir. Saya harap saudara mengerti. Saudara, begitu saya tahu ayat itu Lukas 1:17 adalah ayat yang sama dengan Maleakhi 4 ayat 6. Saudara, ada banyak pewahyuan. Orang Belanda bilang openbaring, yang revelation, yang Tuhan tunjukkan kepada saya ada banyak. Tapi 84 itu satu-satunya pewahyuan yang membuat saya menangis, meraung dengan suara. Saya nggak bisa tahan emosi saya. Sambil saya pukul-pukul lantai tempat kosnya anak-anak itu. Maka itu saya diketok. Karena mereka kaget. Dipikir saya kena apa. Saudara, ayo gereja kita kembali kepada pewahyuan ini. Udah? Nah, ini caranya baca. Oke? Saya akan baca Lukas 1:17. Nah, saudara silakan mau buka Maleakhi 4 ayat 6, silakan. Ini perbedaannya. Ya, ada dua kalimat yang berbeda. Dari Maleakhi 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 17. Ada perbedaan. Sore tadi saudara, saya baru menerima satu anak yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan Nabi. Ya udah, dia nggak ada keluarga di sini. Puji Tuhan, sejak kemarin saya sudah diberitahu oleh petugas bahwa hari ini anak itu bebas. Langsung saya ngatur dengan tim, ada kamar kosong di salah satu rumah kami di sini. Dan tadi sore dia kesini ketemu saya, ya dia nggak ada pakaian, saya kumpulkan, ada berapa yang saya anggap cukup untuk dia. Nah sudah, mau diurus, mau mana lagi? Ya dia nggak punya papa dari kecil. Nah itu salah satu pelayanan saya. Udah, saya baca Lukas 1:17, nanti saya tunjukkan perbedaannya dengan Maleakhi 4 ayat 6. Ya, begini Tuhan berfirman. Dan ia, ini Elia itu, dan ini Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia. Sama dengan Maleakhi 4 ayat 6. Oke? Terus, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya,
sama. Nah, dalam Maleakhi disebut supaya hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Tapi Gabriel merubah. Ini loh yang saya katakan tadi, Kolose 3 ayat 21. Begini perjanjian baru. Saya ulang ya. Dan ia akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka. Perhatikan, dan hati orang-orang durhaka dibuat balik kepada pikiran orang-orang benar. Saudara lihat, kenapa ada perbedaan? Di Maleakhi cuma sama, supaya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, supaya hati anak-anak yang di luarnya balik kepada papanya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan minta Gabriel menjelaskan. Jadi anak-anak ya yang dilukai, hatinya dilukai oleh papanya, itu jadi anak durhaka, saudara. Wih, ngeri sekali. Maka itu kalau papa baik papa jasmani rohani kita nggak bertobat, saudara, generasi durhaka ada di muka bumi. Maka itu sejak September 84 itu, saudara perhatikan, 90 sekian persen pelaku kriminal, pelaku kejahatan, 90 sekian persen adalah anak-anak yang dilukai oleh papanya. Menyedihkan sekali. Maka itu gereja, ayo kita menyembuhkan mereka. Nah, perbedaannya, puji Tuhan, kalau di Maleakhi supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, itu Maleakhi. Tapi Gabriel menulis ada harapan, saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begini, kalau saya tambahkan kalimat ini. Begitu pelayanan gereja akhir zaman berhasil membuat anak-anak pulih hatinya karena Bapa pulih. Maka ayat 17 Injil Lukas 1, terima kasih Bapak. Dan dengan demikian, dengan apa? Dengan menyembuhkan hati papa-papa, membuat hati papa bertobat, dan anak-anak dipulihkan, berdamai dengan papanya. Papanya mau mengampuni anak-anaknya. Begini hasilnya. Dengan pelayanan itu, papa berdamai dengan anak-anak, dan anak-anak durhaka bertobat kembali, punya pikiran orang benar. Dengan demikian, pelayanan itu menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya. Ini yang kita bisa tahu. Dharma bisa dilihat kok nanti dari awal ya. Kamu dari pedalaman mana ya anak-anak saya baru keluar, baru nenggolan ini. Ya, puji Tuhan sudah di kota lagi. Saudara perhatikan ini. Jadi kita gereja, ayo. Nah, tahun 80-an dunia pertama kali mendengar kalimat single parent. Itu tahun 80-an. Dan itu Amerika yang memberitahukan. Single parent, orang tua tunggal. Nah itu kata yang aneh. Orang tua itu gak bisa tunggal, harus papa mama. Tapi karena terjadi banyak perceraian, banyak kasus pernikahan yang gak beres. Saudara, kalimat itu cuma bertahan 5 tahun. Setelah ada kata single parent, maka 80-an akhir sampai sekarang
Dari kata single parent menjadi single mother, ibu tunggal. Dan jumlah mama tunggal, ibu tunggal ini makin banyak, saudara, di dunia. Karena free sex, karena seks bebas. Yuli, we get here. Ini anak saya dari Jerman, gabung. Jadi ketika mama tunggal, single mother ini memenuhi bumi, berarti banyak anak-anak yang gak punya papa. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang gak tahu siapa papanya. Nah, di sini peranan gereja. Maka itu saudara, sejak September 84 itu saya mengambil keputusan sampai Yesus datang nanti. Pelayanan terpenting bagi gereja bukan KKR, bukan ini, bukan dirikan sekolah Alkitab, bukan buat gedung gereja, buat sinode baru, bukan. Pelayanan yang maha penting bagi gereja di akhir zaman ini adalah memulihkan hati papa. Dan kalau hati papa pulih, maka anak-anak hatinya pun dipulihkan. Kalau papa pulih, hati anak-anak dikembalikan, disembuhkan, dipulihkan. Maka umat yang layak ada di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus tidak datang untuk memusnahkan bumi seperti Malaki 4 ayat 6. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberkati bumi karena dia sudah ketemu umat yang layak. Dan itu tugas kita sebagai gereja. Maka itu ayo gereja, jangan kita mau ditipu iblis. Pelayanan kita sibuk dengan rapat-rapat organisasi, sibuk sinode, sibuk ini, sibuk masalah bangunan dan semuanya. Tidak. Tapi kita harus melihat, puji Tuhan, dari Pekalongan, dari Alabama. Ya. Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, betul-betul kita menjadi wakil papa di dunia. Nah, jadi Malaki 4 dengan Lukas 1 itu sambungan yang luar biasa indahnya. Jadi ini yang penting dalam kehidupan kita. Jadi papa-papa, kalau ada salah dengan anak-anak kita, mari kita minta ampun, minta maaf. Dan anak-anak suruh mendoakan kita sebagai papanya. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Nanti saya kembali lagi ke 1 Tesalonika 2. Ya. 1 Korintus 4, 14 dan 15. Betapa pentingnya peranan papa itu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, luar biasa. Maaf, 2000 lebih, 2000 tahun lebih ada tulisan ini. Harusnya gereja sadar karena tulisannya masih ada sampai hari ini. Apa yang harusnya kita sadar? Gereja terlalu hebat dan terlalu pandai mencetak guru-guru, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, dan sejenis, master of divinity, doctor of theology, DTH, DTH, oh banyak lagi. Harusnya kita melihat firman ini. Ayo papa-papa, kita siapkan
papa di dalam gereja. Harusnya begitu. Kita sibuk. Maka itu ketika banyak ibu tunggal, berarti kalau banyak ibu tunggal, berarti harus ada papa di dalam gereja. Dan itu betul. Maka itu gereja, kalau ada anggota jemaat yang janda, ibu tunggal, ayo kita buat, kita menjadi papa buat anak-anak itu. Ya. Kitab Ratapan pasal 4. Ya. Ratapan pasal 4. Wih, ini ngeri sekali saudara, Ratapan pasal 4 ini. Mulai ayat 1. Ya. Untuk kita melihatnya dengan benar. Ratapan pasal 4. Mulai ayat 1. Begini kata Tuhan, ya. Sengsara Sion yang dahsyat. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Siapa ini? Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Wih, ngeri ini. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Saudara, kalau kita baca Ratapan 4 menyedihkan. Itulah generasi kita sekarang. Generasi yang gak punya papa. Yang menarik, coba saudara baca kembali ayat 1. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Mereka yang tadinya setimbang dengan emas, tapi jadi belanga tukang periuk. Jadi bejana, kalau bahasa Jawa bilang kereweng, pecan, gerabah yang gak ada artinya. Di pojok tiap jalan, ini kata menarik buat saya. Ayo kita lihat. Tahu ya pojok tiap jalan, tikungan ya, atau di ujung jalan pertigaan ya. Kalau orang Papua bilang mata jalan. Mata jalan itu kalau ada jalan ya, lalu jalan besar, lalu ada lorong. Nah, di antara jalan besar dengan ujung lorong depan jalan itu namanya mata jalan. Ayo kita lihat siapa yang suka duduk-duduk di pojok tiap jalan. Pasti anak-anak muda. Jam berapa biasanya mereka ada di pojok tiap jalan? Biasanya malam. Maaf. Apa yang kebanyakan mereka lakukan? Positif atau negatif, kita semuanya. Siapa anak-anak ini? Yaitu tadi. Anak-anak yang terbuang dari rumah tangga. Kalau serigala aja bisa netai anaknya, mengasuh anaknya. Tapi generasi ini, orang tua begitu kejam terhadap anaknya. Enggak cuma sampai di situ, pasal 5. Pasal 5, kitab Ratapan. Mulai ayat 1. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi kami. Siapa kami di sini? Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami? Nanti kita akan tahu. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kasihan ya. Siapa kami ini? Nah, ayat yang ketiga. Tuhan, kami siap mulai hari ini sebagai gereja untuk melayani dengan urapan Elia, menyembuhkan hati banyak anak. Ayat 3, kita tahu siapa kami.
yang dari ayat 1 dan 2 dibahas kami menjadi anak yatim. Ini bahasa Arab, yatim. Anak nggak punya papa. Kalau nggak punya papa mama, yatim piatu. Bahasa Inggrisnya fatherless. Wih, ngeri saudara. Kami menjadi anak yatim. Tak punya papa. Lihat ayat 3. Nggak punya papa. Dan ibu kami seperti janda. Nah ini aneh buat saya. Janda kok pakai seperti. Berarti bukan janda dong. Saya percepat. Ternyata betul. Kenapa seperti janda? Kalau janda itu bisa karena 2 hal. Suami meninggal atau cerai. Tapi kalau seperti janda, maaf, ini ada di generasi kita sekarang. Kalau seperti janda, maaf, berarti ibu ini nggak menikah. Maka itu nggak bisa disebut janda. Lalu nggak menikah kok punya anak. Maaf saudara, ini free sex. Ngeri. Dan ini sudah tercatat berapa ribu tahun yang lalu. Maka itu gereja kita harus bertobat. Kita harus kembali pelayanan akhir zaman yang terpenting bukan bangun gedung gereja. Apalagi di masa COVID-19 ini gedung-gedung gereja nggak laku. Maaf saya ngomong. Ayo sekarang gereja kita keluar dari sarang emas kita. Jadi sangkar emas kita. Cari anak-anak yang nggak punya apa. Cari anak-anak yang dilukai oleh papanya. Seperti ini keadaan mereka. Maka itu bapak-bapak ayo kita bertobat hari ini. Belum selesai. Air kami, cuma air saudara. Air kami minum dengan membayar. Bayangkan untuk air aja nggak gratis anak-anak ini. Mendapat kayu dengan bayaran. Kayu artinya untuk hidup sehari-hari. Buat masak. Dan macam-macam. Itu pun harus bayar. Anak-anak gak punya apa. Kami dikejar dekat-dekat. Tuhan tolong kami. Kami lelah. Kami tak ada istirahat. Anak-anak itu tertolong. Kita masih di Facebook ayat yang ke-5 ya. Kami dikejar dekat-dekat, ratapan 5 ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Tuh kok bisa? Nah sekarang kita lihat. Di generasi ini saudara. Di generasi ini. Ya Ida, kami tahu. Ini anak saya dari Salatiga. Suaminya sudah meninggal. Nah papa Ida, papa di surga jadi papa buat Abia, buat Cantika, buat Mo. Saudara, ini yang kita harus tahu. Bagaimana Tuhan bekerja. Ya, kenapa gak ada istirahat anak-anak itu? Karena mereka harus hidup. Nah jahatnya tidak sedikit. Ada pekerja-pekerja, ya, ada perusahaan-perusahaan kejam yang mempekerjakan anak-anak kecil karena bayarannya murah. Ayo para pengusaha kita bertobat untuk itu. Supaya anak-anak ini bisa terurus dengan baik. Ayat 6. Nah ini lihat ini. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, kepada dunia, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Anak-anak ini lapar saudara. Baik lapar secara jasmani, makanan, tapi juga lapar secara kasih sayang. Nah ini orang tua kita harus tahu. Ya. Ayat 7, aduh ini yang menakutkan. Ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi.
Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Sadis nggak? Bapak-bapak, ayo kita bertobat dalam hal ini. Bapak-bapak, kami berbuat dosa. Mereka pergi, tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan, menanggung kejahatan mereka. Aduh, mengerikan sekali. Dengan pelajaran yang kita pelajari bersama-sama hari ini, saudara. Mari kita betul-betul mengambil keputusan. Menjadi ayah bagi generasi yang gak punya ayah ini. Dan kita semua papa-papa, mari kita bertobat. Kalau kita pernah melukai anak-anak kita, ayo hari ini kita minta maaf kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita jauh, kita usahakan hubungi mereka ya dengan komunikasi supaya anak-anak kita juga dipulihkan. Oh, luar biasanya kalau anak-anak itu dipulihkan karena papa-papa dipulihkan. Dan inilah tugas utama gereja di akhir zaman. Lagi sekali, jangan sibuk dengan organisasi, dengan doktrin, dengan fasilitas. Aduh, saudara, stop. Lebih baik kita menjadi papa di generasi yang gak punya papa. Buka mata kita untuk melihat sekeliling kita. Buka telinga kita untuk mendengar cerita mereka. Buka hati kita untuk mengasihi dan menerima mereka. Buka dompet kita. Buka rumah kita untuk menampung mereka. Ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Ayo mulai hari ini kita serius dalam hal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan pasti menolong kita untuk jadi pelaku firman ini.